Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Farisi. Di sini saya akan membahas tentang pengertian puisi dan metafora. Langsung saja. Puisi adalah bentuk karya sastra yang menggunakan bahasa secara padat, indah, dan penuh makna. Dalam puisi, setiap kata dipilih dengan hati-hati untuk menciptakan kesan tertentu, baik itu kesedihan maupun cinta, harapan, atau kemarahan. Langsung kita bahas selanjutnya. Metafora adalah gaya bahasa yang membandingkan dua hal berbeda tanpa menggunakan kata penghubung seperti kayak contohnya itu waktu adalah pedang. Kalimat ini bukan berarti waktu benar-benar pedang, tetapi menyiratkan bahwa waktu itu bisa melukai jika tidak dimanfaatkan dengan bijak. Jadi metafora itu membuat puisi terasa lebih hidup dan lebih menyatu, lebih emosional, dan lebih bisa dirasakan oleh pembacanya. Langsung saja selanjutnya, yaitu fungsi dan pentingnya metafora dalam puisi. Metafora itu memiliki peran seperti menulis puisi karena menghidupkan makna, membantu pembaca itu melihat sesuatu dengan cara yang baru, dan membantu juga membangun emosi. Kata yang sederhana bisa terasa dalam dan menyentuh, memberi ruang interpretasi. Setiap pembaca bisa memaknai metafora sesuai pengalamannya pribadi mereka. Misalnya ya seperti dalam puisi Chairil Anwar, Aku Ada Bait itu, yaitu aku ini bintang, jalang dari kumpulannya terbuang. Chairil tidak benar-benar binatang, tapi metafora binatang jalang, menggambarkan semangat bebas dan pemberontakannya dalam dirinya. Disinilah keindahan puisi itu. Jadi makna tidak harus dijelaskan tetapi bisa dirasakan. Selanjutnya yaitu proses menulis puisi dengan metafora. Menulis puisi dengan metafora tidak harus rumit. Ada beberapa langkah yang bisa kita ikuti, yaitu temukan gagasan utama. Misalnya kamu ingin menulis tentang kehilangan kehilangan perasaan. Jadi itu tentukan perasaan yang ingin disampaikan, apakah sedih, rindu, ataupun itu pasrah. Dari perbandingan metaforsis, kehilangan itu bisa diibaratkan senja yang kehilangan matahari. Tulis puisi dengan bahasa yang ringkas dan bermakna ganda, itu fungsi metafora. Kayak ada contohnya seperti senja terdiam di ujung mata, cahaya patah di antara doa, kau pergi meninggalkan waktu, dan aku hanya bayang tanpa suara. Di dalam puisi ini, senja, cahaya, dan bayang semuanya itu dari metafora, dari perasaan kehilangan dan kesepian. Di pengalaman pribadi saya pernah itu menulis puisi sejak SMP sih, tetapi dulu hanya sebatas curahan hati tanpa memahami maknanya. Jadi nggak tahu puisi itu harus gimana, itu nggak tahu. Setelah belajar creative writing, saya itu mulai sadar bahwa menulis puisi bukan hanya soal perasaan, tapi juga soal membangun makna dan arti lewat simbol dan metafora itu. Jadi sangat penting ya belajar metafora ketika mau menulis puisi. Sekarang saya sedang berproses untuk menulis kumpulan puisi. Ya, temanya masih belum tahu yang apa aku tulis, dan saya mencoba itu menggunakan metode metafora. Kayak aku menemukan contoh seperti jam pasir, jalan berdebu, atau cermin retak untuk menggambarkan perubahan dan
pencarian diriku itu. Jadi bagi saya itu menulis itu proses menyembuhkan sekaligus mengenali diri sendiri, dan metafora adalah jembatan antara perasaan dan bahasa. Selanjutnya kita akan menganalisis singkat studi kasus gender atau opsional, tapi itu ya kalau kita lihat dari perspektif gender, puisi dan metafora itu juga bisa menjadi alat ekspresi untuk perempuan maupun laki-laki untuk menyuarakan pengalaman yang sering tidak terdengar. Misalnya penyair perempuan seperti siapa ya kayak Dorothea Rosa, itu dia akan menggunakan metafora tubuh dan alam sebagai penggambaran perjuangan identitas dan kebebasan perempuan. Metafora itu membuat isu gender itu terasa lebih halus tetapi tetap kuat dalam pesan. Jadi di penulisan puisi itu kita harus memahami metafora dan belajar metafora untuk belajar menulis puisi yang lebih bagus. Lalu sebagai kesimpulan ya, menulis puisi dan memahami metafora itu mengajarkan kita untuk melihat dunia dengan cara yang lebih dalam dan peka. Metafora bukan hanya gaya bahasa, tetapi metafora itu juga jendela untuk memahami makna di balik pengalaman manusia. Dengan creative writing kita belajar bahwa setiap kata kita bisa itu menjadi jembatan antara pikiran dan perasaan untuk mengungkapkan apa yang kita mau bikin ungkapan itu menjadi lebih realita sesuai real yang kita pikirkan. Terima kasih sudah menonton penjelasan saya. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman untuk memulai menulis dan berekspresi pun itu. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.